بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata, pelajaran kita hari ini akidah, dan kita akan belajar tentang mengenal malaikat. Ini bagian yang kedua dari materi kita, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Di pelajaran yang sudah disampaikan kemarin, Ustadz sudah jelaskan ya bahwasanya malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengenal nama-nama malaikat. Sehingga harapannya setelah kalian belajar pelajaran ini, kalian bisa mengenal nama-nama malaikat. Dan dalam menentukan nama-nama malaikat, kita tidak bisa sembarangan. Harus disertai dengan dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita akan mengenal dan mengetahui tugas-tugas malaikat. Karena ada malaikat yang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan tugas-tugasnya saja. Ya. Maka dari itu kita juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat tersebut. Dan dalam menentukan tugas-tugas malaikat juga tidak boleh sembarangan. Karena beriman kepada malaikat ini adalah dalam masalah gaib. Jadi kita harus berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu maka kita tidak boleh membangun keyakinan kita terhadap malaikat, ya. Jadi harus disertai dengan dalil. Nama dan tugas malaikat, ya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan atau membawa wahyu Allah kepada para rasulnya. Jadi yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul, kepada para nabi, yaitu malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ya.
Jadi jelas bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Jadi benar apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah wahyu, karena dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi ini yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Dan dikisahkan, dikabarkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu memenuhi ufuk. Ya, jadi satu sayap saja itu memenuhi ufuk. Memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Jadi penuh. Itu satu saja. Belum 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sangat-sangat besar. Ya. Dan ini harus kita yakini. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengabarkannya. Dan Nabi SAW berkata berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dan Nabi SAW benar-benar melihat malaikat Jibril. Jadi kita harus meyakini, mempercayai, dan mengimani akan adanya malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, malaikat Jibril. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indzal arsy makin muta'in sama amin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi malaikat Jibril itu sangat kuat, ya, dan sangat besar. Wujud aslinya itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya aja memenuhi langit dan bumi. Ya, dia jadi sangat kuat. Muta'in sama amin, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Jadi harus kita yakini dan kita benarkan akan adanya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya mengatur hujan dan pepohonan. Jadi hujan yang turun ini yang mengatur adalah malaikat Mikail. Dan tentunya atas perintah Allah. Begitu juga pepohonan ini yang mengatur adalah malaikat Mikail. Kapan pohon ini harus berbuah, kapan pohon ini harus tumbuh, dan seterusnya. Ya, semua itu diatur oleh malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Di ayat ini jelas bahwasanya Allah menyebutkan nama malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail ini adalah malaikat yang mengatur hujan dan pepohonan. Adapun malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata dalam tafsirnya, ya, meniup sangkakala ini berarti ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu yang pertama tiupan yang menakut-nakuti, nafkhah al-faza. Jadi tiupan pertama itu tiupan yang menjadikan takut semua manusia, semua makhluk. Yang kedua, tiupan untuk mematikan yang hidup. Jadi tiupan yang kedua, semua yang hidup itu mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, maka tetap hidup. Lalu tiupan yang ketiga yaitu tiupan untuk membangkitkan. Ya, dan ini pada hari kiamat semuanya bangkit hidup kembali. Dan ini akan terjadi dan benar-benar akan terjadi. Jadi harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, akan adanya malaikat Israfil. Adapun dalil tentang ini, ya, dalil yang menyatakan tiupan pertama untuk mengagetkan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Surat Yasin ayat 49.
Tiupan yang kedua dan ketiga ditujukan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Adapun dalil yang membicarakan tiupan ketiga saja firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti dan akan terjadi. Ya, jadi akan ada tiupan sangkakala yang pertama, ini menjadikan seseorang takut. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, semua yang ada di langit, yang ada di bumi mati, kecuali yang Allah kehendaki untuk hidup maka tetap hidup. Dan yang ketiga, tiupan ketiga, ini semua makhluk akan hidup kembali. Jadi kita akan hidup kembali, mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu malaikat maut. Ini tugasnya mencabut nyawa. Tentu kita sudah sering mendengar, menyaksikan dan melihat orang-orang yang mati. Itu tugas malaikat maut untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat 11. Jadi ada malaikat maut yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Dan kita semua yakin kan pasti akan mati. Maka dari itu kita juga harus yakin akan adanya malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Kemudian yang kelima yaitu malaikat Ridwan. Ini tugasnya yaitu menjaga surga. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan penjaga surga adalah malaikat yang dinamakan Ridwan. Disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis. Ini ada disebutkan oleh Ibnu Katsir yang mengatakan bahwasanya malaikat penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Kemudian ada juga malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik. Ini para penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah ini para pemimpin penjaga neraka, dan ketuanya itu malaikat Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 18, "Sanad'uz Zabaniyah." Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuka." Qala innakum makisun. Ketika orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu berteriak, "Wahai Malik, biarkan Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Maka inilah perhatikan keadaan orang di neraka. Mereka disiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan, sehingga mereka minta untuk dimatikan saja. Karena sudah tidak kuat mungkin menanggung sakitnya siksa neraka. Namun sayang, tidak ada lagi kematian. Sehingga dikatakan oleh malaikat Malik, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Maka dari itu kita harus berlindung kepada Allah dari siksa neraka dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah. Ya, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kalian sudah mulai dewasa, sudah kelas 4. Ya, sudah wajib ya 10 tahun ke atas. Nabi mengajarkan kepada orang-orang tua ya agar memukul anak-anak yang tidak mau sholat. Ya, dipukul dengan pukulan yang mendidih. Ya, jadi kalian harus sudah sebisa mungkin untuk sholat 5 waktu. Kurangi mainnya. Kalau waktu sholat pulang untuk mengerjakan sholat. Nanti kalau mau main lagi silakan. Yang penting jangan lupa untuk sholat, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua ini juga sangat penting. Jangan sampai kalian durhaka kepada orang tua, ya. Jangan sampai.
Jadi berbakti kepada orang tua, taati perintahnya, ya, turuti nasihatnya, lakukan nasihatnya. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Kemudian yang ketujuh, ada malaikat yang menjaga manusia dalam setiap keadaan. Jadi kita ini ada malaikat yang menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi setiap manusia itu ada malaikat yang menjaganya. Ketika dia bangun, ketika dia tidur, ada yang menjaga. Ya. Malaikat ini menjaga dari mara bahaya, dari gangguan setan, gangguan jin, dan juga dari gangguan binatang buas, dijaga oleh malaikat. Maka dari itu kalian jangan takut setan, jangan takut jin. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaga kita, dan malaikat itu sangat kuat, dan malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Allah suruhkan untuk menjaga manusia, maka Allah akan jaga manusia tersebut. Kecuali jika atas izin Allah datang suatu bencana, celaka, maka akan celaka. Ya, jadi jangan takut jin, jangan takut setan. Jadi tetap, ya, karena kita harus yakin ada malaikat yang menjaga kita. Kita tidur, dijaga malaikat. Kita terbangun juga dijaga malaikat. Maka dari itu, gak ada yang namanya anak muslim itu takut kepada setan. Gak ada anak yang beriman itu mengatakan takut setan, takut jin, dan lain sebagainya. Ngapain takut setan, ngapain takut jin? Mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Malaikat yang menjaga kita, makhluk yang kuat dan mulia. Jadi jangan takut. Kemudian yang ke-8, ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ya, jika kita berbuat baik, ada malaikat yang mencatat. Jika kita berbuat buruk, ada juga malaikat yang mencatat. Ucapan kita yang baik ada yang mencatat, yang buruk ada yang mencatat. Kalau perbuatan kita yang baik, amalan ucapan kita yang baik ini lebih banyak, maka alhamdulillah kita bisa masuk surga. Tapi kalau perbuatan buruk kita, ucapan buruk kita yang lebih banyak, waliyadzubillah, ya celaka kita. Maka dari itu jaga perbuatan kalian, jaga ucapan kalian. Jangan sampai berkata kotor, jangan sampai berkata dengan perkataan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, menyanyi dan lain sebagainya. Hindari itu ya, karena ada malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan yaitu malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Ingat itu. Di sisi kita ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, ucapan kita. Jadi hati-hati, jaga perbuatan, jaga ucapan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini adalah malaikat yang menanyai manusia ketika di alam kubur. Jika seorang hamba telah memasuki kuburan, dia akan didatangi oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seorang yang sudah mati dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat berwarna gelap, salah satunya bernama Mungkar dan yang lainnya bernama Nakir. Keduanya akan bertanya, "Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?" Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka orang muslim menjawab, "Sebagaimana apa yang dia katakan, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Ini orang muslim, orang yang beriman. Namun jika orang munafik ketika ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, dia berkata, "Aku mendengar orang-orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun ikut mengatakannya. Aku tidak tahu." Ini perkataan orang munafik, jadi nggak bisa jawab. Akhirnya karena dia tidak bisa jawab, dia dipukul dengan pemukul besi sehingga berteriak.
dan teriakannya itu bisa didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitar, kecuali jin dan manusia yang nggak bisa dengar. Kenapa? Karena kalau dengar teriakan tersebut, jin dan manusia ini akan pingsan. Bahaya, makanya tidak bisa mendengar. Hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi ada malaikat mungkar dan nakir. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Jadi gunung itu ada yang menjaga. Ya, tentu kita pernah mendengar ya kisah tentang Nabi SAW yang berdakwah ke Taif. Kemudian beliau diusir dan dilempari batu. Ketika Nabi SAW seperti itu datang malaikat kepada Nabi SAW dan menawarkan ya bantuan apa yang perlu dibantu. Bahkan malaikat tersebut mengatakan, kalau engkau mau dan memerintahkan kepada aku, akan aku himpit penduduk Taif itu dengan 2 gunung ini. Ya. Jadi ini adalah malaikat yang menjaga gunung. Jadi gunung itu ada malaikat yang menjaga. Ada juga malaikat yang tugasnya berkeliling mencari majelis zikir, majelis ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah." Jadi ada malaikat-malaikat itu yang bertugas berkeliling mencari majelis zikir. Dia mengelilingi majelis zikir tersebut, majelis ini. Makanya jangan malas-malas untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan di hari itu arsy Tuhan kalian dipikul oleh malaikat dengan jumlah 8 malaikat. Ada juga malaikat yang tugasnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat yang tugasnya sholat, ya. Sholat di langit, ya. Di Baitul Ma'mur yang berada di atas langit ke-7. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Apabila para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, dia tidak akan kembali ke situ lagi sampai hari kiamat. Jadi 70.000 keluar setiap hari malaikat. Bayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Inilah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Jadi ini yang harus kalian yakini dan kalian pahami tentang malaikat. Kemudian untuk tugas hari ini kerjakan halaman 66. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.